Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah kecerdasan buatan, saya akan membahas terkait membuat sistem pakar dengan menggunakan algoritma decision tree. Nah, buku yang saya pakai acuan yaitu buku ini. Jadi saya tunjukkan gambarnya, yaitu Data Mining, menggali pengetahuan dan bongkahan data yang di sini pengarangnya adalah Bapak Sani Susanto. Nah, terus selain buku ini, saya juga menggunakan referensi dari bukunya Bapak Budi Santoso, Data Mining Terapan dengan MATLAB, dan satunya lagi juga miliknya Bapak Budi Santoso, yaitu Data Mining, Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis. Nah, dari buku ini, akhirnya saya akan membahas terkait bagaimana membuat sistem pakar yang menerapkan algoritma C4.5. Apa itu sistem pakar? Silakan dicek juga di video yang sudah pernah saya share terkait mata kuliah kecerdasan buatan. Materinya adalah sistem pakar. Nah, sistem pakar ini kalau menggunakan C4.5, nah bagaimana C4.5 atau decision tree? Jadi decision tree itu mempunyai beberapa macam algoritma. Selain yang saya sebutkan tadi C4.5, ada juga ID3, C4.5 yang saya tahu dan yang pernah saya kerjakan, sama chart ya. Mereka mempunyai perbedaan sendiri-sendiri. Nah, yang hampir mirip yaitu ID3 sama C4.5. C4.5 miripnya di mana? Yaitu proses mencari atribut. Apa itu atribut? Atribut atau variabel ya. Jadi untuk membuat sistem pakar dengan menerapkan algoritma C4.5, maka hal yang harus diperhatikan adalah punya data. Harus punya dataset. Ya, datasetnya atau data training. Nah, dari dataset ini nanti langkah berikutnya adalah membuat tree. Nah, dari tree-nya ini akan dikonversi ke rule. Rule itu seperti apa? Rule itu yang pernah saya sebutkan yaitu aturan produksi. Ada ruas kiri dan ruas kanan. If bla bla bla, then bla bla bla. Jadi yang ruas kiri itu antara if sampai then, yang ruas kanan adalah setelah then. Nah, makanya ada LR. Nah, dari sini barulah bisa untuk menentukan keputusannya. Itu langkah by langkahnya ya. Nah, algoritma ID3 itu menggunakan ini ya. Jadi saat mau membuat atribut itu menggunakan entropi sama gain ya, information gain. Nah, tapi kalau C4.5 dia menggunakan ini split information sama gain ratio. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan, makanya perlu membaca dari buku biar kita tidak asal mengambil dari web ya. Terus bagaimana cara membuat tree-nya? Cara membuat tree-nya adalah harus mencari atribut ya, mencari atribut. Jadi tree itu seperti apa? Contohnya tree adalah ya. Nah, ini tree. Ya, ini adalah tree. Jadi tree-nya ini namanya yang ada model elip atau apa ini ya? Seperti lingkaran. Itu untuk atributnya. Nah, atribut ini berarti variabel. Berarti yang if, evident, then, nah yang kotak ini non itu adalah outputnya. Ya, jadi untuk membuat tree seperti ini, langkah by langkahnya bagaimana? Harus menghitung masing-masing atribut nilai gainnya. Ya, nilai gainnya ini gain, nilai gainnya. Jadi langkah pertama cari entropinya, entropi dari kelas ya. Outputnya apa? Outputnya kan recommended ya, recommended ini recommended lensa. Nah, terus
kelasnya apa? Kelasnya ada hard, ada non, ada soft. Ya, itu dicari entropinya. Berarti rumus entropi ini PI. PI adalah probabilitas dari masing-masing kelas. Karena di sini ada 3 kelas ya, berarti dicari probabilitas dari hard, probabilitas dari non, probabilitas dari soft. Lah ini sudah saya hitung, dimana hard dicari jumlah data hard dibagi total data. Total datanya adalah 24. Ya, 24. Nah, ini dihitung terus dicari entropinya. Entropinya adalah probabilitas dari hard, kemudian dikali log probabilitasnya dibagi log 2. Jadi kalau ada log 2 seperti ini, itu artinya dia membagi ya, membagi. Nah, ini saya tunjukkan rumusnya di sini. Nah, yang saya blok. Nah, ini. Nah, setelah selesai menghitung entropinya, nah, kita harus tahu, oh, di sini berarti ada banyak iterasi ya, karena nanti setiap mencari, nah ini, setiap mencari atribut itu yang gambarnya elip atau lingkaran, itu adalah iterasi 1. Berarti nanti ini ada iterasi 2. Terus nanti ada lagi iterasi berikutnya. Seperti itu. Ya. Langkahnya berarti ada iterasi-iterasi. Setiap iterasi akan mencari nilai gen dari masing-masing variabel input atau atributnya. Nah, atributnya atau variabel inputnya ada apa? Karena di sini ada kolom usia, kemudian kolom SP, saya singkat aja, sama kolom astigmatis, sama kolom TLPR. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 atribut atau variabel input. Nah, itu dihitung masing-masing gennya. Dihitung gennya. Rumusnya gen ikuti ini. Berarti entropi dikurangi value dari entropi masing-masing atribut. Nah, saya tunjukkan C itu maksudnya apa. Ini ya, usia X ada value 3, yaitu yolk, pre-presbiopik sama presbiopik. Ada 3 value, berarti itu dihitung masing-masing entropi dari yolk. Ini ya, yolk. Kemudian entropi dari presbiopik, entropi dari pre-presbiopik. Nah, itu dihitung. Terus cara menghitung gennya gimana? Entropi utama, ini ya entropi utamanya. Terus dikurangi dari setiap ini value dari Ag. Ya, value dari Ag, yaitu yolk, presbiopik sama pre-presbiopik. Nah, itu dihitung setiap variabel, mulai dari variabel Ag, SP, terus astig, kemudian TLPR. Mohon maaf kalau saya bahasa Inggrisnya salah ya, karena memang orang Jawa ya, kalimatnya susah ini. Nah, saya lanjut. Setelah selesai mencari gen masing-masing variabel usia, variabel SP, variabel astigmatisme, kemudian satunya adalah variabel TLPR, maka dibandingkan mana gen yang tertinggi, itulah yang dipilih. Ya, gen tertingginya ini kan 0,4, atasnya lagi juga 0,4, terus ini 0,37, ini 0,5. Nah, karena ini tertinggi, maka inilah yang dipilih, TLPR. Nah, akhirnya ketemu iterasi 1. Trinya seperti ini. TLPR. Nah, TLPR tadi ada 2 value, yaitu normal sama reduce. Nah, terus di sini reduce itu saat saya lihat filternya lah, reduce itu semuanya adalah outputnya non. Nah, udah langsung ketemu non kotak. Nah, kalau di sini tadi waktu saya pilih TLPR sama dengan normal, itu outputnya ada non, ada apalagi ya tadi. Nah, ini outputnya. Sebentar.
ini outputnya ada 12, ada soft, ada hard, ada non, maka dibuat elip lagi karena masih belum tahu ini diisi dengan atribut apa. Sehingga untuk berikutnya, iterasi berikutnya adalah mencari atribut ini dengan data 12 ini. Sudah tidak pakai data yang 24 tadi, tapi data sudah baru 12 ini. Nah, ini adalah iterasi yang kedua. Ya, iterasi yang kedua. Datanya dari mana? Yang sesuaikan ini tadi. Tier PR sama dengan normal. Nah, normal. Maka datanya adalah seperti ini yang saya blok ini. Nah, ini. Nah, itu langkahnya lagi sama. Dicari entropinya, diulang lagi, dicari entropinya, terus dicari gen dari masing-masing atribut atau variabel input. Atributnya ada 4 atau variabel inputnya ada 4. Nah, setiap atribut atau variabel mempunyai value-nya ini. Contoh usia ada yok, presbiopik sama pre-presbiopik. Nah, seperti itu. Dicari masing-masing. Ya. Nah, terus hasil iterasi 2 dicari lagi sama mana gen yang tertinggi. Oh, gen yang tertinggi adalah astik ini ya, astik. Yaitu astik, terus saya pilih kayak gini. Nah, astik ada yes, ada no. Yang yes di sini outputnya ada hard, ada non, maka dibuat tanda tanya lagi. Karena apa? Karena belum satu. Kalau masih ada 2 output, maksudnya 2 kelas di outputnya, maka tetap dibuat tanda tanya atau elips. Sama yang astik non, no ya, bukan non. No itu juga sama, ada 2 kelas yaitu soft sama non. Otomatis di sini harus dibuat elip lagi tanda tanya. Ini tadi saya menggunakan ini ya, ID3. Kalau ID3 itu rumusnya entropi sama gain ya. Nah, terus bagaimana untuk menghasilkan rule-nya? Untuk menghasilkan rule-nya harus sampai selesai mendapatkan akhirnya itu semuanya kotak-kotak. Harus kotak. Kalau masih ketemu kayak gini berarti harus dilanjut lagi. Ini berarti masih ada iterasi yang ketiga. Ya, masih ada iterasi ketiga. Tapi saya belum lanjut. Ya. Nah, terus gimana kalau kita menggunakan tool? Nah, jadi saat kita mau membuat suatu sistem, boleh kita harus paham konsep. Jadi kita paham konsep. Paham, oh ini loh cara membuat tree-nya, oh ini loh cara membuat rule-nya. Nah, tapi kalau datanya banyak, apakah kita manual seperti ini? Tidak mungkin. Saman pasti nggak ngatasi. Ini tadi data saya 24, itu sudah ada 2 iterasi. Ya, ada 2 iterasi dan membutuhkan waktu lumayan. Anggap misal tadi saya buat waktunya adalah 1 jam misalkan. Nah, sedangkan kalau menggunakan tool, kita cukup menginputkan datanya, nanti di toolnya, tool machine learningnya itu secara otomatis akan menghasilkan tree, dan dari tree itu dibuat rule. Langkah by langkahnya gimana? Contoh, saya punya data ini, dataset ini, lensa sebanyak 24 baris ini, saya simpan dalam CSV. Udah ya, ini saya simpan dalam bentuk CSV. Kemudian saya buka WK. Nah, ini saya buka WK. Terus untuk menginputkan datanya, silakan diklik explore. Nanti akan muncul seperti ini, explore. Seperti ini. Nah, terus datanya diambil. Nah, ini lensa.csv. Oke, setelah diambil otomatis akan tampil seperti ini. Nah, ada variabel usia, SP, astigma, tier PR, sama recommended lensa. Nah, dari data ini kemudian kita tinggal pilih dia masuk klasifikasi, berarti diklik tab klasifikasi. Nah, karena di sini saya yang ID3 itu tidak aktif. Nah, maka saya pilih yang C4.5. Nanti tree-nya berbeda. Loh, kok bisa berbeda? Karena kalau C4.5 itu tidak menggunakan rumus yang gen ini, tapi menggunakan split informasi sama gen rasio. Jadi rumusnya berbeda, itu yang membedakan. Ya. Tapi
sebenarnya yang membedakan itu hanya rumus untuk mencari atribut. Mencari atribut. Nah, setelah diklik pilih algoritma, jadi memilih algoritmanya di sini, kemudian nanti tinggal diklik start. Nah, ini outputnya kan tahu dia recommended lensa. Diklik start, maka dia akan menghasilkan apa rule dan tree-nya. Nah, ini rule-nya yang saya blok ini ya. Nah, ini rule-nya. Sedangkan tree-nya kalau mau ditampilkan diklik kanan. Nah, terus dari tree ini caranya membuat, saya copy ya. Caranya membuat rule-nya bagaimana? Saya copy. Ini misal anggap sudah selesai iterasinya. Oke, ini. Maka untuk membuat rule yang pertama, cari yang kotak dulu, kotak. Nah, ini ada kotak sebelah kiri, berarti if tier PR, saya singkat aja, sama dengan non, sama dengan reduce, then kelas outputnya berarti masuklah non. Itu rule yang pertama. Rule yang kedua masih lanjut dari atas, tier PR sama dengan normal n. Nah, harus digandeng atau dioperatori dengan n ya. N astik sama dengan no, then kelasnya adalah soft. Oke. Kemudian yang ketiga, if jika tier PR sama dengan normal and astik sama dengan yes and miop sama, sebentar, saya singkat SP itu spectac prescription, SP sama dengan miop, then kelasnya adalah hard. Dan rule yang keempat, karena kotak ya, kotak yang bawah itu 4, berarti rule-nya ada 4. If TR sama dengan normal and astik sama dengan yes and SP sama dengan hypermetrop, then outputnya adalah non. Nah, kalau ada tanda garis miring itu artinya ada yang tidak sesuai. Makanya di rule atau di waktu membuat ini ada penulisan bahwa nilai korelasinya itu 79. Karena apa? Karena ada dua. Contoh ini ya. Ini ada garis 1. Ini ada garis 1 di soft sama di non. Itu artinya berarti ada yang tidak sesuai nanti. Jadi pada saat kita membuat rule ini ada dua yang tidak sesuai. Ya. Nah, itu langkah by langkah. Jadi untuk sistem pakarnya nanti berarti ya rule ini yang diterapkan ke programnya. Rule ini yang diterapkan di programnya. Oke, semoga dipahami, semoga bermanfaat. Jangan di skip, disimak dengan baik agar kita tidak salah menggunakan algoritma ID3 atau C4.5. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.